السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله ذي الجلال والإكرام أنزل إلينا أحسن الكلام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah siang hari ini, wasiat takwa kita terkait dengan ikutilah ucapan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan, lalu mereka mengikuti ucapan yang terbaik itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menggunakan akal. Apa ucapan terbaik itu? Yaitu kalamullah, Al-Quranul Karim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam khutbahnya beliau berkata, amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah. Kitab yang terbaik, ucapan yang terbaik itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Jadi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim itu yang paling baik. Tidak ada lagi di atas itu. Dan nomor satu. Makanya Quran ini sebagai sumber utama, rujukan para alim ulama kita dalam istinbatul ahkam. Dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 17, ayat 18 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah akan berikan kabar gembira orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari ucapan terbaik Al-Quranul Karim. Perintah Quran kita jalankan, larangan Quran kita tinggalkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ikutan yang paling utama itu adalah apa yang diucapkan oleh Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan hasil dari kita mau mengikuti ucapan terbaik, hasil itu bisa dirasakan di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini, dan bisa juga tentunya ini tujuan akhir kita, kebahagiaan di akhirat, surga. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan yang paling baik dan paling utama itu adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Karena itu kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya, kita lihat penjelasan para ahli, orang yang punya otoritas tentang tafsir. Kenapa? Karena dia ucapan terbaik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain juga berfirman,
Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang paling baik yang diturunkan kepada kita? Al-Quranul Karim. Apa yang kita ikuti? Jelas ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tinggalkan? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang mendengar Al-Quranul Karim atau dia membaca Al-Quranul Karim lalu dia mengamalkan isi Al-Quran, baca, mungkin kita dengarkan, kita baca, kita pahami, kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan. Yang pertama, Allah terima amal orang tersebut. Ya Allah terima amal orang yang mengamalkan Al-Quran. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis sebuah kitab khusus, Adab Hamalatil Quran, adab orang-orang yang menghafal, mengemban, penyampai Al-Quranul Karim. Nah, kita terhadap Quran juga harus beradab. Para ulama menganjurkan kalaupun ini tidak pada posisi wajib. Karena Quran itu kalam yang suci, maka ketika kita baca seakan kita dalam keadaan suci. Kenapa? Sebab Quran itu kalam yang maha suci. Jadi kita juga harus suci. Suci secara lahir, suci secara batin. Supaya apa? Supaya kita dapat menangkap makna-makna Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan. Siapa yang melakukan amal saleh. Kesolehan apa saja? Mulai dari ibadah yang Allah jelaskan ketentuannya seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, atau yang tidak Allah tentukan. Yang melakukan itu min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Tapi syaratnya wa huwa mu'min. Dia harus beriman. Karena nanti dalam ayat yang lain kita akan baca juga orang yang tidak beriman tapi dia melakukan kebaikan. Kan ada, hadirin. Dia enggak Islam. Dia bukan Muslim. Dia pro Palestina. Dia mau menyumbangkan sosialnya untuk Palestina. Baik enggak itu? Baik. Tapi kebaikan itu Allah balas langsung di dunia ini. Tidak untuk di akhirat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan catatan, siapa saja yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah itu bisa di dunia ini. Artinya kita diberikan rasa cukup terhadap nikmat rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Sifat qanaah. Itu kehidupan yang indah. Atau misalnya di dunia ini Allah anugerahkan rezeki kita, rezeki yang halal. Kita tahu dari mana asalnya rezeki yang kita terima ini. Ini penghasilannya dari sini. Yang satu lagi dari sini. Pendapatan kita yang halal itu bagian karunia Allah yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang mau beramal soleh mengikuti Al-Quranul Karim. Kemudian
kehidupan di surga, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di surga mereka akan diberikan balasan yang paling baik, lebih baik dari apa yang mereka sudah lakukan di dunia ini. Tentu Allah yang Maha Sempurna akan membalas pula kebaikan-kebaikan itu dengan sempurna. Kalaupun sering atau kadang-kadang kita tidak sempurna melakukan itu, karena Allah Maha Syakur, Allah menyempurnakan kekurangan kita. Kita mohon kepada Allah, wa tammim taqsirana, ya Allah, tutupi, sempurnakan apa yang kurang dari kami. Ibadah sholat kita kurang, gak banyak khusyuknya, mohon agar Allah yang sempurnakan, Allah yang tutup. Puasa kita juga demikian, akhlak kita juga demikian. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menghadapi persoalan kaum muslimin tidak ada jalan lain kecuali kita kembali mempelajari Al-Quranul Karim, mengikuti titah-titahnya, menjauhi lagi. Dulu ketika perang Arab dan Israel, pada awal-awal Israel mau merebut Palestina, 3 hari perang Arab Israel dimenangkan oleh Israel, yang akhirnya mereka dibantu oleh Amerika, Inggris dan lain-lain, sehingga bisa mencaplok tanah Palestina. Ada analisa menarik yang disampaikan oleh ilmuwan besar yang bernama Profesor Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Kata beliau, kenapa bangsa Arab waktu itu kalah? Padahal bangsa Arab waktu itu bersatu. Mesir masih kuat, Syam juga begitu, dan yang lain-lain. Tapi kenapa kalah? Jawabannya, ternyata kaum muslimin di saat itu sudah tidak lagi ketat menjalankan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dalam hati kita, membuka mata hati kita untuk mau membuka Al-Quran, mempelajari, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, iringi kejahatan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan pengaruh yang jahat. Dan bergaulah dengan akhlak yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في الأقوال والأفعال. ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.